Shalom, puji Tuhan. Senang hari ini kita berjumpa lagi ya, berjumpa lagi di tempat ini. Saudara, kalau saya ingin mengulang sedikit dari 2 minggu khotbah yang sebelumnya. Kalau di bulan ini kita sedang mempunyai tema. Temanya apa? Apa? Kayak yang jawab cuma Lili, nanti Lili yang dapat hadiah. Kalau di kaum wanita begitu sudah ada yang jawab dapat hadiah katanya ya. Better relationship. Mempunyai hubungan yang lebih baik. Nah, saya berharap ini bukan hanya sekedar tema di gereja kita ini, tapi kita mau menjadi pelaku. Ya, semua yang siap mengatakan amin? Jadi pelaku ya. Jadi artinya kalau dikatakan better berarti ada yang sebelumnya, ada perbandingan. Perbandingannya itu berarti harusnya kalau yang lalu baik, sekarang lebih baik, gitu ya. Kalau yang sebelumnya kurang baik, sekarang harusnya menjadi baik, bahkan lebih baik lagi. Ya, jadi ada perbandingan, tapi membandingkan ya bukan dengan orang lain. Saudara jangan salah ya, seringkali kita membandingkannya sama orang lain. Jangan membandingkan dengan diri kita sendiri dari sebelumnya sampai sekarang itu ada perubahan nggak? Ada lebih baik nggak? Ya, jadi makanya tema bulan ini kita mau benar-benar menjadi pelaku. Dan bulan lalu itu mengenai hubungan juga dengan Tuhan ya. Supaya kita lebih baik di dalam spiritual kita, rohani, kehidupan rohani kita. Tapi hari ini, di bulan ini, bagaimana Tuhan izinkan supaya kita itu mempunyai hubungan lebih baik. Hubungan dengan siapa? Dengan Allah dan dengan sesama. Minggu lalu Pak Santino sudah membahas dengan hubungan dengan Tuhan. Ini ada kelanjutannya, ya karena ayatnya juga langsung saya ambil dari ayat yang sesudahnya. Mari kita mau sama-sama belajar. Kalau kita mau mempunyai hidup yang baik, ya, good life will be happy life. Jadi bukan sekedar happy, bukan sekedar senang, tapi kita mau benar-benar hidup yang baik, punya kualitas hidup yang baik. Kalau kita punya kualitas hidup yang baik, hidupnya nikmat, kesenangan itu akan mengikuti. Gak usah dicari, itu akan mengikuti. Jadi senang itu bukan sekedar punya harta yang banyak atau materi yang banyak, saudara. Tapi kehidupan yang benar-benar senang, ya, senang, enak. Kenapa? Karena ada hidup yang baik. Nah, hidup yang baik ini, good life ini bisa dibangun dengan good relationship. Jadi harus ada hubungan yang baik. Nah, waktu minggu pertama Pak John juga membawakan firman Tuhan tentang hubungan. Kalau dikatakan, kalau ditanya gini, kekristenan itu satu kata dengan kata kekristenan apa? Jawabnya adalah hubungan. Saudara setuju dengan saya? Amin. Hubungan, saudara. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan kita masih bertemu dengan banyak orang. Jadi itu sangat penting. Nah, kita mau lihat sama-sama. Yohanes 14 ayat 9 sampai 12. Saya kasih judul relasi yang penuh kasih. Arti hubungan yang penuh kasih. Yang seperti apa sih? Yang seperti apa yang Tuhan inginkan kita supaya kita sama-sama punya hubungan yang penuh kasih. Yuk kita lihat ayatnya. Yohanes 14 ini ayatnya langsung ya dari yang sesudahnya. Ya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Yuk kita sama-sama baca 2 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Berikutnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan ini 2 kali diulang, saudara ya, di ayat 12 kemudian di ayat 17. Saudara kalau masih ingat minggu lalu khotbah dari Pak Santino, bagaimana kita harus tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Stick together, artinya benar-benar nempel. Kalau saudara nggak nempel dengan carang tidak nempel dengan pokoknya, tidak akan bisa berbuah. Jadi harus melekat, nempel. Nah, di ayat selanjutnya Yesus juga mengatakan seperti itu, di balik sedikit. Di ayat 9 tadi dikatakan kalau kita mau kita bertumbuh, kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam kasih. Dan berapa kali diulang? 3 kali saudara. Tinggal di dalam kasihku, tinggal di dalam kasihku. Artinya kalau tinggal di dalam Tuhan Allah itu sama dengan kasih.
Jadi pribadinya dia itu adalah kasih. Jadi dikatakan di ayat ini pesan terakhir juga. Kan kemarin Pak Santino bilang tuh ya, ada kalau pesan-pesan terakhir sebelum orang meninggal, biasanya pesan-pesan itu penting. Betul ya? Pesan-pesan itu penting, pesan apa aja? Pesan jangan ini, harus ini, begini, begitu, tolong ya diikutin. Nah buat saudara yang sudah pernah mengalaminya, ditinggal pesan oleh suami kah, oleh istri atau oleh orang tua yang sudah pergi lebih dahulu, saudara pasti masih ingat pesan itu. Betul? Biarpun itu udah 10 tahun, saudara mungkin masih ingat itu pesan. Ini pesan papa, ini pesan mama, tolong ya. Itu dikatakan sebelum beliau meninggal. Jadi saya akan lakukan itu. Sama saudara, ini Yesus sebelum mati disalib. Dia pesan kepada 11 orang muridnya. Nah, salah satu pesan penting ini ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Dikatakan kasihilah. Kasihilah seorang akan yang lain. Dan dikatakan kalau mau saudara harus tinggal di dalam kasih Kristus. Supaya kita bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Berikutnya kita lihat. Kita ini dikatakan perintah. Ya, jadi bukan cuma pesan loh ini perintah. Jadi kalau udah diulang lagi, perintah Tuhan itu saling mengasihi. Dan kemudian dikatakan kasihilah seorang dengan yang lain. Ini perintah penting. Next. Perintah ini perintah penting, bukan sekedar ini pesan tapi ada perintah Tuhan. Nah jadi saudara, mengasihi sesama itu adalah perintah Yesus. Bukan cuma apa yang dicanangkan di gereja saja, tapi ini perintah Yesus. Saudara harus tanam baik-baik, saudara harus ingat-ingat sampai akhir dari khotbah ini, bahkan nanti saudara pulang. Ini adalah satu perintah Tuhan dan perintah itu penting. Karena diulang, bahkan dikatakan kalau hukum yang utama itu kasihlah Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Saudara, itu hukum yang pertama dan dikatakan sama dengan hukum yang kedua. Yaitu apa? Mengasihi sesama manusia. Artinya apa? Sama loh saudara. Jadi kalau saudara bilang aku mengasihi Tuhan, berarti saudara harus mengasihi sesama. Dan ini penting saudara. Kenapa? Karena seringkali kita tidak mengasihi seperti yang Tuhan mengasihi. Seperti yang Tuhan suruh, enggak seperti itu. Kalau saudara bilang nih, oh saya bisa mengasihi, bahkan saya sudah mengasihi. Bagus saudara. Tapi benar enggak? Mengasihinya itu benar enggak? Nanti kita belajar ya, kita lihat sama-sama. Yuk kita lihat selanjutnya. Kalau saudara dikasih perintah, ini tinggal tergantung kita mau lakukan apa enggak gitu ya. Kalau mau lakukan taat berarti saudara menyenangkan hati Tuhan dan karakter kita pasti diubah. Makin serupa seperti Kristus. Kalau enggak ya sudah, begitu aja. Kalau kita mau katakan saya mau punya hubungan lebih baik, kita harus belajar untuk taat melakukan supaya karakter kita diubahkan. Saya katakan ini enggak gampang loh saudara, mengasihi sesama. Kalau ada orang bilang begini, oh kalau orang baik sama saya baik sama orang itu. Tapi kalau orang itu jahat sama saya bisa lebih jahat daripada orang itu. Dan ini teman saya ngomong. Saya tadinya baik sama dia, saya pikir orangnya baik, ngomongnya lembut ya, wanita yang ngomongnya lembut, baik gitu ya, berteman lama. Suatu kali dia keluar statement itu, saya pikir, waduh, bahaya nih. Kalau suatu kali saya menyakiti gimana nih? Dia bilang dia bisa lebih jahat daripada itu, daripada kesalahan saya istilahnya. Waduh, saudara kalau ada teman gitu ngeri nggak saudara? Kalau saya takut lu malah jadi, waduh. Jadi saya harus selalu sempurna di depan dia. Gak bisa saudara. Nah oleh sebab itu kita mau lihat satu-satu ya. Yuk kita belajar. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Yuk kita baca sama-sama. Sampai ke belakang yang di atas yuk ikut sama-sama baca. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, di sini dikatakan ada segala kepahitan. Kalau kita tidak mau mendukakan roh Allah, berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Ya kan? Tadi kan ada kalau kita mau melakukan, kita taat melakukan, karakter kita akan diubahkan. Dan itu berarti menyenangkan hati Tuhan.
Sebaliknya kalau kita tidak melakukan, artinya kita mendukakan roh Allah. Nah kalau saudara mendukakan roh Allah, itu akibatnya hidup kita akan sama seperti itu saja. Bahkan Allah tidak suka dengan apa yang kita buat. Nah sekarang kita lihat, apa perintahnya? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang, saudara. Saudara tahu arti kata dibuang kan? Kalau dibuang itu berarti sesuatu yang sudah tidak perlu, yang jelek, yang bau, yang sudah busuk, saudara buang. Betul? Jadi itu dikatakan dibuang, saudara. Apa yang dibuang? Segala kejahatan. Itu tadi baru beberapa kejahatan yang ditulis. Belum ada lagi yang dusta, ada mencuri, mencaci maki, menghina dan sebagainya. Tuhan katakan semuanya itu dibuang. Dibuang berarti apa? Jangan disimpan. Nah heran ya saudara, kita itu tidak membuang tapi kita menyimpan. Nanti kita lihat ya. Gak sadar barangkali saudara ya, tapi kita masih menyimpan. Padahal disuruh dibuang. Segala kejahatan itu dibuang. Termasuk apa? Saya ambil satu saja, yaitu kepahitan. Tadi ada kan? Ada kepahitan, kegeraman, kemarahan dan sebagainya. Dibuang. Nah yang paling sering disimpan itu gini, dari marah sedikit, lama-lama jadi banyak. Kemudian saudara simpan. Akhirnya jadi kebencian akhirnya jadi kepahitan. Dan tanpa sadar kita seringkali kita menyimpannya. Oh gak apa-apa kok, gak ada apa-apa. Padahal kata dibuang itu, tadi saya katakan kalau dibuang itu berarti sesuatu yang Tuhan suruh gak perlu lagi. Gak penting, gak baik. Itu merusak bahkan. Kenapa? Itu bisa jadi kayak sesuatu yang busuk saudara simpan. Nah, dari mana sih asalnya kepahitan itu saudara? Kepahitan itu biasanya asalnya itu dari ya tadi kemarahan kecil-kecil. Ada orang menyakiti kita sedikit, ada orang yang menghina kita sedikit, ada orang yang mengecewakan kita. Kita tidak melepaskan pengampunan, kemudian kita simpen. Ini orang jahat sama saya satu, ini orang jahat sama saya dua. Saudara disimpan terus, kecewa. Makin lama karena hati kita itu nggak bersih, saudara, makin kotor. Apapun yang masuk itu jadi begitu nyemplung ke dalam hati kita langsung kotor. Istilahnya begitu. Biar orang itu maksudnya baik jadi buruk. Kenapa? Karena hatinya udah buruk, hatinya udah mulai gelap, udah mulai kotor, penuh dengan kepahitan. Masuk sedikit. Nah, saudara, ini yang paling bahaya adalah kalau suami istri, saudara. Karena orangnya ada terus di rumah. Setiap hari. Saudara lihat terus di situ. Ada orang yang tanya sama saya, Bu, kalau orang itu udah saya udah mengampuni sih, tapi orang itu ada terus di depan rumah saya gimana? Ya tidak bisa bilang gini, kamu pergi, aku pergi. Pasangan kita loh itu. Yang harus gimana? Minta Tuhan ubahkan saya. Ubahkan saya. Jangan minta orang itu diubahkan orang itu, ubahkan saya. Jadi mungkin persoalan masih ada di sekeliling kita. Tapi waktu mata kita berubah melihatnya, sikap kita berubah, hati kita berubah, kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Nah, saudara kita lihat lagi selanjutnya. 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan begini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Lagi-lagi saya ulang, minggu lalu Pak Santino selalu bilang gini, stick, nempel. Saudara kata melekat, nempel, selalu bersama dengan Dia. Allah di dalam aku dan aku di dalam Dia. Itu penting sekali. Sejak minggu lalu, bukan cuma takut dikunciin sama Pak Santino di depan situ ya. Tapi saya bilang gini, saya mau ingat-ingat itu terus. Tuhan di dalam aku dan aku di dalam Dia. Allah di dalam aku dalam Dia. Yesus dalam aku di dalam Dia. Kenapa pada saat itu kita akan bisa meremak bahwa kalau kita mau lakukan sesuatu yang sepertinya kita ingini sendiri nih, daging kita, saya akan ingat loh, Yesus itu ada di dalam saya. Apakah Yesus akan lakukan itu? Kalau ada orang jahat sama saya, apakah saya akan langsung pukul orang itu? Karena Yesus ada di dalam saya. Saya pikir apa Yesus langsung melakukan itu? Enggak. Ayat itu meremak sekali dalam hidup saya. Padahal itu udah sering didengar kan. Tapi saya bilang, saya mau ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam Dia. Termasuk kalau Yesus ada, berarti ada kasih Dia,
kasih Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin? Betul? Kalau saudara bilang Yesus ada dalam kita, berarti kasihnya ada nggak? Ada, saudara. Dan kita diberi kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain. Memang kita diciptakan sebenarnya oleh Allah. Diberi kemampuan untuk bisa mengasihi. Masalahnya kita seringkali nggak mau. Nggak bisa bilangnya ya. Sebenarnya bukan nggak bisa. Bisa. Tapi nggak mau. Beda kan? Bisa sama mau. Saudara bilang gini, saya sudah mengampuni. Firman Tuhan tadi bilang gini, kasihilah sesamamu. Siapa? Sesamamu semuanya. Bisa nggak saudara bilang begini, saya sudah mengasihi 9 orang. Cuma satu yang saya nggak bisa mengasihi dia. Saya nggak bisa. Karena orang itu udah terlalu jahat sama saya. Saya nggak bisa, yang satu ini saya nggak bisa mengampuni. Saya nggak bisa mengasihi dia. Terlalu banyak kejahatan yang dia buat sama saya tidak bisa mengasihi dia. Nah, saudara, masalahnya seringkali kita menyatukan antara dosa dengan orangnya. Waktu orang itu berbuat dosa, sebenarnya kita harus bisa memilah bahwa itu perbuatan dosa. Dan Tuhan pun bilang nggak apa-apa, saudara boleh benci dosanya, tapi kita harus mengasihi orangnya. Wah, ini katanya susah, saudara. Saya punya teman seorang hamba Tuhan, istrinya, dia lagi sakit hati sama suaminya, dia curhat sama saya banyak, udah berkali-kali. Terus saya bilang ini saatnya kita praktek. Gak gampang, saudara, sama-sama hamba Tuhan, saudara, gembala, saudara, sama-sama gembala. Kemudian saya bilang ini saatnya praktek firman Tuhan. Bedakan antara antara orang dengan dosanya. Nah, itu kan dosa. Suamimu anggaplah lagi bersalah, lagi berdosa. Ini orang benar yang jatuh dalam dosa gitu. Maafkan dia, ampuni dia. Dia bilang, nggak bisa. Gak bisa, saudara bilangnya. Itu tadi yang saya bilang. Kita tahu firman Tuhan, kita banyak dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, tapi kok susah ya lakukannya. Kenapa, saudara? Karena masih banyak dosa yang di dalam hidup kita. Dan kalau kita bilang gini, aku mau sekarang melangkah supaya segala macam kepahitan itu, kemarahan itu saya buang. Katakan sama-sama dengan saya, buang. Apa yang dibuang? Kepahitan, saudara. Segala kejahatan pokoknya. Buang, saudara. Gak penting itu di dalam hidup kita, udah gak penting lagi. Buang. Nah, saudara, next berikutnya kita lihat. Kasih itu selalu berjalan bersama dengan pengampunan. Oleh sebab itu pengampunan itu sifatnya harus permanen. Permanen itu terus, ya, tetap. Bukan sekali-sekali. Ini saya kutip dari Martin Luther King Jr. Dikatakan begini, pengampunan bukanlah tindakan sekali-kali, tapi sikap yang permanen. Kenapa, saudara? Karena kita masih hidup dalam dunia. Kalau saudara mengampuni yang satu, sebentar lagi saudara akan ketemu dengan yang lain, dan besok akan yang lain lagi, besok akan ketemu dengan yang lain lagi. Orang yang menyakiti saudara. Kalau saudara terlalu kecil, terlalu minim, saudara bilang gini, gak bisa, kasih saya udah habis. Saudara harus bilang gini, Yesus ada di dalam aku. Kalau Yesus ada di dalam saya, kasihnya ada di dalam saya, maka kasih itu akan meluap. Kasih itu akan meluap dan gak akan pernah habis sebenarnya. Saudara, kalau kasih itu meluap terus menerus, pada saat ada orang menyakiti, saudara ampuni, segera saudara ampuni, jangan tunda. Orang itu belum minta maaf, enggak apa-apa, saudara lepaskan dulu. Saya mengampuni kamu. Hati kita menjadi bersih lagi. Orang jahat, berikutnya ada yang jahat lagi sama saya. Saya mengampuni kamu. Saya mengampuni kamu. Cepat, saudara. Jadi enggak menimbun istilahnya. Tidak menimbun kepahitan. Saudara, kalau kita belajar untuk mengerti firman Tuhan dan kita belajar untuk mempraktekkannya, Tuhan berikan kita kemampuan. Amin. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Nah, saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, kita pasti masih bertemu dengan orang yang menyakiti. Kita lihat dulu ya, kita harus membenarkan pikiran kita dengan firman Tuhan ini. Yuk kita lihat. Roma 3 ayat 23 mengatakan gini, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang termasuk saya, katakan saya. Saya juga berdosa. Ada di sini orang yang gak berdosa? Gak ada, saudara. Ini kebenaran firman Tuhan.
bahwa semua orang berbuat dosa. Telah berbuat dosa semua orang. Jadi saudara sekali lagi, saudara harus ingat-ingat, saya juga berdosa. Kalau saudara lagi disakiti oleh orang, saudara harus bilang, saya juga pernah menyakiti orang lain. Berapa banyak dosa saya yang sudah diampuni Tuhan. Saudara kalau saudara lagi di rumah merenung, saudara catat, tulis dosa apa, satu hari ini aja deh, satu hari ini aja. Saudara dari bangun tadi pagi sampai nanti malam, dosa apa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Atau saudara dosa-dosa yang saudara buat, saudara ingat tadi kayaknya saya ngomong nyakitin orang deh. Catat 1, 2, 3, sehari aja ada berapa deh, hitung. Ada ngebohongin orang, kasih alasan yang tidak benar, kan sama aja bohong ya. 2, 3 gitu. Berapa banyak saudara? Kalau ada orang menyakiti saya, terus saudara bilang nih, kamu dosanya besar sekali. Tanya dulu sama diri kita sendiri, saya dosanya besar enggak ya? Saya pernah waktu itu dilukai oleh orang, kemudian saya mulai bertanya begini, tuh orang jahat banget ya. Gitu. Saya udah baik sama orang itu tetap jahat sama saya. Tapi terus saya bilang begini, apa saya nggak pernah jahat sama orang? Kalau saya tanya begitu, akhirnya saya jadi bisa, oh iya ya, sama juga ya. Saya juga pernah berdosa loh, bahkan banyak dosanya. Saya bersyukur saya punya Allah bisa mengampuni dosa saya. Dan itu yang saya bagikan kepada orang lain. Saudara, kasih selalu berjalan bersamaan dengan pengampunan. Saya selalu juga ingat kata-kata ini. Kenapa saudara? Kalau saudara bilang aku mengasihi engkau, aku mengasihi pasangan saya, aku mengasihi anggota keluarga saya, aku mengasihi sesama saya, berarti saudara harus siap-siap untuk dilukai. Terutama saudara yang masuk dalam pernikahan. Ini ada beberapa anak muda kan belum menikah kan. Nah siap-siap ya, siap-siap. Kalau saudara mau masuk dalam pernikahan, siapin hati. Kalau saudara bilang I love you sama dia, saudara siapkan hati. Siap-siap akan terluka. Yang sudah menikah, katakan amin. Pernah terluka dengan pasangannya? Enggak pernah ya? Kayaknya cuma kita doang ya. Iya, saudara manggut-manggut. Aduh, kita tuh lagi mau masuk pernikahan gak ngerti sama sekali saudara. Terus aja saling sakit menyakiti terus. Kenapa? Siapa yang menang? Gua atau lu gitu. Terus berantem-beranteman. Hal kecil ribut. Terus intinya gini, pokoknya saya harus menang. Pokoknya saya yang benar. Terus-terusan begitu. Gak kelar-kelar loh saudara. Ada, besok ada lagi 2-3 hari, adem baik, ribut lagi. Lukanya banyak gak? Banyak loh ternyata. Saudara, kalau saudara mau masuk dalam pernikahan, anak-anak muda, berbesar hati, siap gini, saya siap untuk dilukai. Kalau saudara siap untuk dilukai, berarti saudara siap untuk mengampuni. Anak-anak muda mana? Amin. Aduh, orang tua diem semuanya. Aduh, saya siap gak ya? Udah telanjur nih saya. Saudara, saya ingat satu kali dosen di konseling saya bilang begini. Kan ada orang yang bilang, ya Pak kalau udah jadi nasi udah jadi bubur gimana Pak katanya. Ya gak apa-apa katanya, jadi bubur kan bisa jadi bubur ikan, bubur ayam, bubur kodok, katanya bubur apa kek katanya gitu. Kan juga enak kata dia. Saya pikir benar juga ya. Daripada saudara menyesali yang lalu-lalu itu. Udah jadi bubur. Bikin aja, olah aja sesuatu yang lebih baik. Nah saudara, kalau kita lihat di sini, saudara kita mengampuni itu bukan sekali-sekali. Tapi harus siap untuk mengampuni. Karena berikutnya akan ada lagi. Dari mana kepahitan itu? Karena kepahitan itu akan ada terus datang. Hari ini enggak, besok barangkali ada orang yang menyakiti. Kalau ada, biasanya itu dari perkataan dan perbuatan. Perkataan itu paling sering loh saudara. Kenapa? Misalnya gini, saudara awalnya pakai baju biasa, kemudian ada orang, teman saudara mungkin bercanda, mungkin juga sungguh-sungguh ya, bilang gini, baju lu jelek banget. Saudara cuma gara-gara ngomong gitu sakit hati loh. Ya, kemudian ada orang yang cuma bilang gini, masa uang 50.000 aja kamu gak punya sih? Aduh, miskin banget sih kamu gitu. Saudara, ini orang yang lagi benar-benar gak punya uang 50.000 dan yang lagi susah ngomong begitu, sakit bener rasanya. Aduh gitu. Itu hati kayak tergores set gitu langsung.
Nah, kalau itu nggak sembuh, saudara, itu yang tadi disimpan, bukan dibuang, tapi disimpan. Kenapa? Karena kita seringkali tidak tahu caranya untuk bisa melepaskan. Mari kita belajar hari ini, kita belajar melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Ya udah, orang itu nyakitin saya, tapi saya tidak mau simpan itu, saya mau buang. Berikutnya kita lihat. Nah, saudara, kita mau lihat di sini. Kata minta maaf dan memaafkan, kita harus punya dua-duanya, saudara. Ya, kita harus belajar untuk minta maaf dan memaafkan. Kenapa, saudara? Di dunia ini sudah sangat tercemar dengan yang namanya balas dendam, betul? Oh, segala macam. Pokoknya kalau dia sakitin saya sakitin dia. Kalau dia melukai saya juga bisa melukai dia. Emang kamu pikirnya saya nggak bisa? Bisa. Bahkan saya bisa lebih melukai kamu. Itu kan balas dendam. Di film-film saudara nonton, hampir semua film itu semuanya ceritanya tentang apa? Balas dendam. Dan itu yang laku. Itu sebabnya karena kita sudah tercemar sehingga kita sulit sekali kalau kita dengar firman Tuhan, kita mau dengar dan kemudian kita mau praktekkan. Ada orang bilang gini, aduh kamu bodoh sekali ya. Udah disakitin kamu mau maafin dia, bodoh sekali kamu. Yang bodoh siapa sebenarnya, saudara? Orang yang tidak mengampuni itu orang yang bodoh sebenarnya. Kenapa, saudara? Kadang kita pikir gini, saya kalau dia sakitin saya harus sakitin dia lagi supaya impas satu-satu. Seimbang dong. Kalau dia udah sakitin saya sakitin dia. Tuhan Yesus ngajarkan seperti itu. Bahkan itu menjadi satu kerugian buat kita sebenarnya. Saya selalu ingat satu contoh yang diberikan oleh dosen saya juga, dikatakan gini, kalau kamu menyimpan kepahitan, itu seolah-olah kamu menyimpan bangkai tikus di dalam lemari baju kamu. Di dalam lemari baju. Gak kelihatan, dibungkus, disimpan. Nah ini tadi bangkai tikus bukan dibuang tapi disimpan. Disimpan, di mana? Di lemari baju, gak kelihatan. Bagus, rapi. Orang bilang itu apa? Oh itu hadiah, bagus di situ. Apa tidak bau busuk? Pasti, dalam sekejap berapa 2-3 hari itu baunya udah kemana-mana. Bukan cuma lemari, satu rumah bisa bau semua. Nah saudara coba bayangkan kalau kepahitan itu saudara tidak buang tapi saudara simpan di dalam hati kita, nanti sebentar itu akan menyebar baunya kemana-mana. Keluarnya dari mana? Perkataan kita. Biasanya perkataan kita akan jadi lebih menyakitkan. Orang kalau bilangnya ngomong kok selalu ketus ya gitu. Ketus tahu ya, judes gitu ya. Ngomong nyelekit gitu. Itu kenapa hatinya kotor. Kemudian apa? Perilakunya juga. Ada orang terluka dengan perilaku seseorang. Ya, mungkin ditendang, diludahi barangkali, ditonjok begitu. Waduh dia terluka sekali. Dia gak punya kesempatan balas tapi dia bilang nanti suatu kali punya kesempatan saya akan balas dia. Artinya apa? Lagi menyimpan kepahitan. Dia sedang simpan kepahitan itu. Kain dan Habil itu di Taman Eden. Apa tiba-tiba Kain membunuhnya? Tidak. Pasti dia sudah menyimpan kepahitan. Pasti dia sudah menyimpan kebencian yang lama. Kemarahan-kemarahan. Dan akhirnya satu kesempatan. Dia punya kesempatan. Dia bunuh adiknya. Saudara, banyak kejahatan itu dimulai dari karena adanya ke akar pahit. Karena firman Tuhan bilang akan pahit itu akan membuat kerusuhan. Saudara mungkin bilang, saya gak pernah bunuh orang lain loh. Biarpun saya ada kepahitan. Iya, saudara mungkin gak bunuh pakai pisau karena saudara gak berani. Takut masuk di penjara saudara. Tapi saudara bunuh dengan kata-kata. Mungkin dengan perilaku saudara. Tiap kali ada orang itu, ditepak. Dihina orangnya. Itu kan sama aja saudara membunuh perasaan orang lain. Lebih halus. Gak masuk penjara saudara. Tapi sama di firman Tuhan. Saudara sedang melukai orang lain. Kenapa? Karena ada bau busuk tadi yang disimpan di dalam hati kita. Dan dikatakan siapa sih yang harus kita kasih? Sesama kita semuanya. Gak bisa pilih. Saya mau ini aja orang 9 ini yang 1 ini enggak. Enggak saudara. Semua kita harus mengasihi. Nah saudara masalahnya kalau memaafkan itu ada orang salah kita memaafkan. Tapi sekarang kita minta maaf sama orang. Ya, kita minta maaf sama orang. Ternyata ini juga gak mudah loh saudara. Sekalipun kita tahu kadang-kadang kita salah.
Kita mau minta maaf, itu susah loh. Saudara pernah ngalamin gak? Saya pernah loh. Saya pikir, aduh kalau saya minta maaf, di dalam pikiran saya nih, ntar orang itu marah gak ya? Paling gampang sama pasangan deh ya, sama pasangan aja ya. Ini karena ada suami saya nih, biarin aja. Paling ntar dia, mudah-mudahan dia memaafkan saya. Dia, kalau saya mau minta maaf ya, saya salah ya, aduh saya minta maaf ya. Aduh, ntar kalau saya minta maaf malah saya dimarahin. Kalau saya minta maaf malah ditolak gitu. Aduh minta maaf gak ya? Saya tahu saya salah gitu misalnya ya. Atau yang kedua, saya nggak tahu kalau saya salah. Saya nggak tahu, santai aja gitu. Tapi ternyata mungkin perilaku saya atau perkataan saya itu melukai orang lain. Saya nggak tahu. Nah kalau nggak tahu, ini kan susah. Tiba-tiba orang ketemu saya melengos. Ketemu saya, dia ketemu dari jauh, dia jauh lari. Kenapa ya? Gitu ya, kan kelihatan gitu dari perilakunya orang itu. Nah kalau begitu, saya akan coba datengin orang itu. Karena saya nggak tahu kan, saya coba datengin. Saya akan coba ngomong gini. Maaf ya saya tanya, apa ada perkataan perilaku saya melukai kamu misalnya. Boleh nggak saya ngobrol sebentar, saya tanya. Ini juga pernah saya lakukan. Biasanya ada orang bilang, iya. Ada juga yang bilang enggak. Kalau enggak ya udah enggak. Ya kan, tapi kalau iya, saya bilang saya minta maaf. Yang mana ya? Kan enak kalau dikasih tahu ya, betul nggak? Saudara sini setuju nggak dengan saya? Kalau saudara salah, tapi saudara nggak tahu, tiba-tiba orang itu menjauh aja, kan nggak enak ya? Ditanya kenapa nggak ada apa-apa? Saya ada salah? Enggak, padahal ada salah. Nah ini saudara butuh kejujuran saudara. Bilang aja iya, kamu melukai saya kemarin kata-kata kamu ini. Kalau hal seperti ini aja nggak bisa dilakukan di antara suami istri, saudara, bagaimana saudara bisa mengasihi, saudara bisa melakukan kepada orang yang di luar lagi dengan sesama saudara. Praktek yang paling gampang itu di rumah, paling gampang. Sekarang kita udah sering membangun itu di rumah. Kalau ada persoalan nggak pernah panjang, sebentar selesai. Karena biasanya apa? Ada kesalahpahaman, ada konflik, ya, cara pandang dia sama saya beda. Kan cuma hal-hal seperti itu biasanya. Hal kecil kita selesaikan. Nah, saudara, kata minta maaf ini, mari kita lihat. Harus saudara, ini yang saya katakan yang sungguh-sungguh ya. Jadi bilang kalau dia maafnya bohong-bohong ya sungguh sah. Kenapa? Ya berarti dia tidak jujur sama dirinya sendiri. Ini yang saya katakan yang benar. Minta maaf itu, yang tadi minta maaf. Minta maaf itu berarti sungguh-sungguh menyatakan penyesalan. Saya minta maaf, berarti saya sungguh-sungguh menyesal. Ya, kalau saudara datang sama minta maaf, saudara bilang saya menyesal, saya minta maaf. Oh, melukai ya? Aduh maaf ya, saya nggak tahu kalau itu melukai. Ya, kalaupun itu sengaja, saya maaf, saya benar-benar minta maaf. Ya, menunjukkan keinginan untuk berubah. Saya coba untuk merubah sikap saya. Saya coba untuk merubah kata-kata saya. Kemudian saudara bilang, ada yang bisa saya ganti? Mungkin saya merugikan kamu, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Saudara bilang, kalau gantinya uang gimana? Iya, konsekuensinya saudara sudah menipu orang itu loh. Tapi mungkin kalau nggak punya uangnya ya tunda misalnya saya minta maaf. Tapi ada niat baik saudara ya. Ada sesuatu yang saudara datang. Seperti Sakeus waktu Yesus masuk di dalam hatinya, tinggal di dalam rumahnya saudara. Sakeus bilang apa? Aku akan ganti 4 kali lipat. Makanya sekali balik lagi saudara, tinggal di dalam kasih Kristus. Sehingga saudara bisa melakukan ini. Dan saudara bilang, maafkan saya. Minta pengampunan itu berarti bilang, maafkan saya. Saya salah, saya minta maaf. Saudara, saya pernah mengalami hal seperti ini. Saya merasa saya nggak salah, gitu ya. Saya merasa saya nggak salah. Tapi ternyata ada orang-orang tuh yang mulai melengos gitu ya. Bukan di sini ya gitu ya. Ada teman-teman saya. Kemudian saya boleh, ini kenapa ya? Terus saya datang, saya bilang boleh nggak? Saya minta waktu sebentar ya. Saya ngobrol terus saya bilang gini, barangkali saya ada salah, saya minta maaf. Gitu ya. Terus bilang dia, iya emang kamu salah gini. Udah macam-macam semuanya. Ya baiklah. Saya rasa saya nggak salah saudara ya. Kalau saya mau lawan, saya akan bela diri. Enggak begitu, enggak begini. Tapi saya bilang, baiklah kalau kamu merasa saya salah, saya minta maaf. Saya minta maaf.
Meskipun saya merasa saya nggak salah, tapi menurut dia saya salah, saya minta maaf. Gampang kan? Oh susah. Iya, kembali lagi saya bilang saya mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya bilang saya minta maaf. Selesai. Beres gak? Beres. Hubungannya baik. Sekalipun saya harus bilang gini, Tuhan tolong berikan saya kemampuan. Jadi gak bela diri saudara. Gak apa-apa. Saya bilang Tuhan yang bela saya. Udah selesai. Dan hubungannya baik. Itu sebabnya hubungan itu selalu ada bersama-sama dengan pengampunan tadi. Minta maaf, memaafkan. Nah sekarang kata memaafkan, mengampuni. Nah ini juga seringkali menjadi kesalahan. Kata memaafkan itu bukan berarti lemah atau kalah. Oh gak mau saya minta maaf. Itu menunjukkan bahwa saya lemah. Saya gak bisa, saya benar, saya kuat, saya hebat. Gak bisa. Sampai kapanpun saya gak mau maafkan. Saudara ganti saudara. Ingat sekali lagi tadi. Pandangan kita terhadap manusia. Di Roma 3 ayat 23. Kita semua manusia telah berbuat dosa. Jadi kalau saudara gak mau memaafkan. Saudara kita merasa bahwa kita gak pernah berdosa. Makanya saya gak pernah maafin orang lain. Kalau saudara bilang saya orang berdosa. Saya harus belajar untuk memaafkan. Memaafkan atau mengampuni. Bukan berarti melupakan. Saudara ada orang bilang begini. Udah lupain aja lupain. Saudara peristiwa pahit itu sulit sekali dilupakan. Betul? Betul saudara? Kalau saudara punya peristiwa pahit, pernah mengalami peristiwa yang pahit, gampang gak dilupakan? Enggak. Jujur saudara enggak. Susah, bahkan dari yang kecil kita umur 5 tahun pun masih ingat sampai sekarang. Umur 10 tahun kita umur 50 masih ingat, 40 tahun loh. Masih ingat? Masih, ceritanya masih, perkataan orang itu saya masih ingat. Karena mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu benar-benar melepaskan. Berarti itu melepaskan, sikap hati yang mau melepaskan, membebaskan kesalahan atau dosa. Orang itu pernah berdosa sama saya, orang itu pernah menyakiti saya melepaskan itu. Tadi kata membuang. Peristiwanya masih ingat, kata-katanya masih ingat. Tapi waktu saya ingat saya tidak sakit hati lagi. Itu udah sembuh. Itu saudara tidak simpan kepahitan. Peristiwanya masih ingat gak? Masih. Tapi saya gak sakit. Gak, saya udah cek. Kalau orang yang masih sakit, cerita itu dia mungkin masih bisa nangis, mungkin dia masih bisa marah, mungkin dia masih bisa menjelek-jelekan orang itu. Saudara cek, hari ini firman Tuhan bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Amin. Semua kita mau belajar untuk bisa mengampuni. Mengampuni itu bukan langsung percaya lagi. Saudara maksudnya gini, ada orang yang sudah kerjasama sama kita, orang itu baik sekali, rekan kerja lah paling gampang, dia menipu kita. Suatu kali, saudara sakit hati gak? Sakit hati lah. Terus orang itu suatu kali mau pinjam uang lagi sama saudara. Saudara kasih gak? Enggak. Kenapa? Saya sudah mengampuni kamu, tapi soal kepercayaan itu beda. Beda saudara. Kepercayaan itu butuh waktu. Butuh usaha orang itu lagi. Kenapa? Kan ada konsekuensinya semua. Kamu udah menyakiti kok. Hubungan sempat retak. Harus diperbaiki lagi. Nah itu sebabnya hubungan itu selalu bersama-sama juga dengan pengampunan, kasih dan pengampunan. Kalau saudara bilang gini, aku mengampuni berarti saudara gak ada lagi kebencian. Saudara tidak membenci orang itu. Saudara ketemu biarin aja. Nah sekarang gini ya kita cek. Kita mau lihat, cek hati kita sendiri kita mengampuni, sudah mengampuni dengan sungguh atau enggak ya. Tadi ya bukan sekadar kita bilang ini saya sudah mengampuni kok, saya bisa kok mengasihi. Saya pernah lo lakukan. Saya bilang gini, tanya sama orang, kamu udah mengampuni? Karena orang itu tahu, dia lebih tua dari saya, dia tanya sama saya. Kamu benar udah mengampuni? Bisa, udah mengampuni. Saya udah bisa mendoakan orang, keluarganya, dianya dan semuanya saya udah bisa mengampuni. Satu kali Tuhan bilang begini, saya lagi berdoa, Tuhan bilang gini, kamu benar sudah mengampuni? Ini benar lagi, saya lagi berdoa, tiba-tiba ada suara kecil, saya bilang, udah Tuhan. 2 kali Tuhan tanya, kamu sudah mengampuni? Saya bilang, udah Tuhan, kan saya udah ngomong, udah bilang udah bisa. Bahkan si Oma ini udah nanya sama saya udah bilang bisa, udah selesai. Kemudian ketiga kali Tuhan tanya lagi, benar kamu udah mengampuni? Saya nangis saudara, saya ingat Petrus ditanya Tuhan 3 kali. Saya langsung jawab, belum Tuhan.
Kenapa saudara? Ternyata saya belum mengasihi, belum mengampuni sesungguhnya seperti yang Tuhan mau. Kalau mengasihi itu berarti benar-benar melepaskan segala kesalahan atau dosa yang orang lain telah perbuat kepada saya. Saya benar-benar sudah membuangnya itu. Ternyata belum, saya masih simpan. Saya tutupin doang istilahnya. Saya bisa gak baik? Bisa. Tapi cuma luarnya saja. Kalau saudara mau memiliki hubungan yang lebih baik, saudara harus sungguh-sungguh bisa mengasihi sesama kita. Kita lihat ya, kita cek ya, kita cek. Yuk, cepat. Oke, ciri-ciri orang yang belum mengampuni. Saudara lihat ya, saudara udah mengampuni dengan sungguh atau belum. Cenderung menghindar atau tidak ingin bertemu dengan dia. Tadi saya udah kasih contoh, saudara cenderung menghindar atau nggak ingin bertemu, kalau bisa jangan ketemu dia. Ada dia nggak di situ? Ada, nggak mau saya. Di kelompok itu ada, saya nggak mau. Nah, saudara cek diri kita. Jangan ngomong ke orang lain ya, cek diri kita sendiri. Ini buat saya juga sama ya, buat kita semua. Membatasi komunikasi atau berkomunikasi dengan terpaksa. Ya karena udah kamprokan, udahlah ya ngomonglah sebentar, seadanya. Malah matanya kalau kadang-kadang gak mau ngeliat gini, kesana kemari gitu ya. Nah saudara ya udah terpaksa, ngomonglah sedikit. Cek, yang ketiga, ini berarti orang belum mengampuni ya. Next, sulit kontrol emosi saat berkomunikasi dengan dia. Artinya kalau kita ketemu kayaknya bawaannya pengen marah gitu. Ya, atau aduh kayaknya saya sedih bener, ini orang pernah jahat sama saya soalnya gitu ya. Kemudian tidak nyaman kalau ketemu dengan dia. Kayaknya pengen buru-buru, udah. Saya pernah ngalamin ini saudara. Jadi saya tahu, oh iya bener. Tapi sekarang udah gak pernah lagi. Dulu saya bilang, ini pernah. Saya pura-pura ketemu, pura-pura ketawa, pura-pura ngobrol. Tapi sebenarnya hati saya tidak nyaman sama sekali. Berikutnya. Ada dorongan yang kuat untuk menunjukkan bahwa kita lebih hebat dari dia. Menunjukkan bahwa saya ini lebih hebat. Kalau senang jika mendengar kabar buruk tentang dia. Kalau ada kabar buruk, nah rasain lu, makanya lu jangan dosa sama saya. Lu, nah gitu ya. Gak ngomong sih enggak, tapi dalam hati ada. Ya, saudara cek ya, apakah kita begitu. Atau gini tadi, dorongan kuat menunjukkan bahwa kita lebih hebat. Dia mah kayaknya baru segitu, enggak ada apa-apa. Saya tuh lebih hebat. Kalau bisa saudara ngomong, orang ada yang ngomong, dia hebat begini-begini. Saudara bilang dia, belum apa-apa itu mah. Saya tuh ya lebih hebat dari dia tuh, udah banyak. Nggak bilang lebih hebat lah. Saya tuh udah lebih daripada dia. Dia lakukan 10, saya udah 20. Dia hasilnya 5, saya udah 10. Saudara cek ya. Jangan-jangan saudara belum mengampuni dengan sungguh. Next, berikutnya. Saudara. Kalau ada ciri-ciri tadi, saudara harus pikir begini. Saya udah mengampuni belum ya? Saya udah melakukan firman Tuhan belum ya? Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ternyata kita masih menyimpan kepahitan itu. Kita masih menyimpan sakit hati itu. Kalau ada orang yang baik kalau ada orang yang punya yang melukai kita ya, yang kita masih simpan kepahitan. Biasanya orang suka gini juga. Kita tahu sih dia punya keistimewaan, kehebatan, tapi kita bilang gini, enggak tuh, enggak hebat gitu aja. Baru begitu aja. Kayak kita marah kalau dengar kehebatan orang itu. Padahal kita tahu emang orang itu punya kelebihan hal itu. Enggak tuh. Enggak seneng gitu istilahnya. Nah saudara, mari kita cek sama-sama. Ayat yang terakhir, pemain musik boleh maju. Ayat yang terakhir kita baca dulu. Sebelumnya. Yohanes 3 ayat 18 dikatakan begini. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, itu bukan hanya dengan perkataan. Karena kalau orang cuma melakukan dengan perkataan saja, tidak tulus dari hati, itu namanya munafik. Kalau orang mengatakan dengan lidahnya, mengatakan dengan perkataan saja, tapi juga motivasinya tidak benar, itu sama dengan manipulasi. Tapi kalau saudara melakukan, di sini dikatakan melakukannya bukan mengasihinya bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, itulah kasih yang tulus. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kata-kata terakhir kita lihat, saudara, karena kita sering bilang gini, susah ya mengampuni, ternyata saudara nggak susah.
kalau kita bersama dengan Yesus. Kembali lagi, kalau Kristus ada di dalam kita dan kita ada dalam Kristus, kita pasti bisa mengampuni. Kita belajar untuk minta maaf kalau kita memang salah. Kalau ada orang salah sama kita, kita belajar untuk mengampuni dia. Seperti Yesus sudah mengampuni. Kita baca yang terakhir. Kita tidak akan bisa mengampuni dengan kekuatan sendiri. Salib Yesus yang memberikan kesanggupan pada kita untuk mengampuni. Sehingga kita dapat memiliki relasi yang penuh kasih. Saudara ingat, kembali lagi saudara ingat salib Yesus. Yesus itu sudah mati di salib buat kita. Dia yang sudah mengampuni kita selagi kita masih berdosa. Jadi apakah kita mau belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Memang itu pilihan. Saudara bilang gini, saya gak bisa. Bukan gak bisa. Saudara pasti bisa bersama dengan Yesus. Kadang kita cuma bilang tidak mau. Saudara jangan menyimpan kepahitan. Karena kepahitan itu bagaikan bangkai tikus yang disimpan di dalam hati kita. Kemudian itu akan merebak baunya kemana-mana. Kehidupan kita akan menjadi rusak. Relasi kita, hubungan kita dengan sama pasti akan rusak. Hari ini setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mau katakan, Tuhan aku mau melepaskan, aku mau membuang semua kejahatan termasuk kepahitan. Supaya tidak ada lagi yang tersimpan dalam hati saya hal-hal buruk itu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.